Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid T dengan NIM R1B1211023. Saya akan membacakan tugas geologi dasar. Tugas 1 geologi dasar. Saya langsung saja kepada soalnya. Nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan geologi. Jawaban. Kata geologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu geos yang berarti bumi dan logos yang berarti ilmu. Jadi, geologi adalah studi yang mengenal bumi dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Geologi secara umum membahas mengenai material, bentuk bumi dan segala proses yang terjadi baik di dalam bumi maupun yang terjadi di atas permukaan bumi. Gaya yang bekerja di dalam bumi endogen menghasilkan gempa bumi dan aktivitas vulkanik. Sementara itu gaya eksogen menyebabkan terjadinya pelepukan, erosi, dan pembentukan bentang alam. Nomor 2. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan hukum uniformitarianisme? Jawaban. Uniformitarianisme adalah sebuah paham yang menyatakan bahwa dalam alam semesta ada keteraturan sehingga suatu peristiwa akan terulang kembali. Keseragaman yang diamati pada masa lalu akan muncul pada masa kini maupun masa depan. Prinsip keseragaman yang alam digunakan untuk membenarkan baik penelitian induktif maupun penelitian ilmiah. Hal ini dapat dipahami secara sederhana bahwa masa depan akan terlihat seperti masa lalu. Dengan demikian, kita dapat memprediksikan apa yang akan terjadi pada masa depan dengan melihat apa yang terjadi pada masa lalu. Nomor 3. Jelaskan apa itu pelepukan. Pelepukan adalah proses alterasi dan fraksinasi batuan dan material tanah pada dan tidak jauh permukaan bumi disebabkan karena proses fisik, kimia, dan biologi. Hasil dari pelepukan ini adalah dari batuan, sedimen, dan tanah. Kira-kiranya penting sebagai dikenal bahwa proses pelepukan akan menghancurkan batuan atau bahkan melarutkan beberapa dari mineral sebagai kemudian dijadikan tanah atau diendapkan sebagai batuan, sedimen, klastik. Beberapa dari mineral mungkin larutan secara menyeluruh dan membentuk mineral baru. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan erosi? Jawaban. Kata erosi berasal dari bahasa Latin erosionem yang berarti menggerogoti. Secara umum, erosi adalah proses alami pengikisan tanah lapisan atau atas oleh air, angin, atau es. Erosi memang membentuk banyak penampakan alam menarik seperti puncak gunung, lembah, dan garis pantai. Nomor 5. Jelaskan perbedaan antara pelepukan dan erosi. Dalam istilah geologi, erosi adalah peristiwa pengangkatan dan pemindahan secara fisik vertikal batuan, kotoran, pasir, dan bahan alam lainnya oleh sumber-sumber pencetusnya seperti sungai atau glacier. Erosi dapat terjadi secara fisik atau mekanis, misalnya oleh angin, gelombang, dan arus air yang mengalir seperti curah hujan atau es glasial yang bergerak, atau dapat pula terjadi secara kimia ketika partikel bergerak dalam larutan cair yang melarutkan batuan dan mineral. Sedangkan pelepukan adalah serangkaian proses individu yang menyebabkan perubahan fisik atau kimia dalam batu atau tanah. Batuan atau mineral yang lapuk akan pecah menjadi unit-unit kecil dan pada akhirnya hancur menjadi partikel yang lebih kecil lagi. Hal ini berlangsung dalam dua cara utama, pelepukan fisik atau mekanis dan kimia. Untuk tingkatan yang lebih rendah, pelepukan biologis juga dapat terjadi. Berikut ini adalah pengertian dari proses pelepukan. Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan mineral? Mineral adalah padatan senyawa kimia homogen non-organik yang memiliki bentuk teratur, sistem kristal, dan berbentuk secara alami. Istilah mineral termasuk tidak hanya bahkan komposisi kimia tetapi juga struktur mineral. Mineral termasuk dalam komposisi unsur murni dan garam sederhana sampai silikat yang sangat kompleks dengan ribuan bentuk yang diketahui. Senyawa organik biasanya tidak termasuk. Ilmu yang mempelajari mineral disebut mineralogi. 7.
Dalam deskripsi tanah, semakin gelap warna dari tanah tersebut mengandung bahan organik seperti belerang dan nitrogen. Mengapa demikian? Apakah ada zat-zat kimia juga yang membentuk suatu tanah tersebut? Jawaban: tanah pada umumnya mengandung bahan-bahan organik yang berasal dari proses dekomposisi. Salah satunya adalah karbon dan nitrogen yang dapat dijadikan parameter untuk mencirikan kualitas bahan organik. Kemudian di dalam pembentuk tanah terdapat banyak unsur pembentuknya, tidak hanya zat-zat kimia seperti karbon dan nitrogen saja. Itu bisa berasal dari sisa tumbuhan, hewan, dan manusia, baik yang telah mengalami dekomposisi lanjut maupun yang sedang mengalami proses dekomposisi. Di mana dalam pembentukan tanah ini terdiri dari bahan humus dan non-humus. Bahan humus adalah bahan yang telah dekomposisi dan merupakan lapisan tanah yang paling subur. Dan bahan non-humus yaitu bahan yang sedang terkomposisi dan terdekomposisi sebagian. Nomor 8. Pada macam-macam batuan yang kita ketahui terdapat 3 macam batuan penyusun bumi. Batuan tersebut ialah batuan beku, sedimen, metamorf. Apakah hanya 3 macam batuan ini saja yang menyusun gerak bumi? Jelaskan. Pada penyusun gerak bumi terdapat beberapa batuan seperti batuan beku, sedimen, dan metamorf. Ketiga batuan ini adalah pengelompokan jenis-jenis batuan yang berbeda, namun dikategorikan dalam ketiga jenis itu. Pada dasarnya, bumi yang kita pijak ini tersusun oleh batuan yang bahan dasarnya sama, yaitu dari permukaan magma. Meskipun bahan dasar sama, karena prosesnya berbeda, maka terbentuklah batuan yang berbeda-beda pula. Dalam pembentukan batuan sebagai penyusun gerak bumi ini terdiri atas 3 jenis seperti yang sudah disebutkan. Dan dari ketiga jenis itu terbagi-bagi lagi atas beberapa macam batuan, namun masih dalam jenis pembentukan yang sama. Nomor 9. Jika batuan andesite atau bisa kita kenal dengan batu candi sangatlah kuat untuk bahan konstruksi bangunan. Tetapi mengapa batu andesite jarang sekali digunakan dalam bahan bangunan? Jawaban: pada dasarnya dalam pembuatan bangunan ini, pada pembuatan bangunan saat ini adalah bagaimana cara kita bisa membuat sebuah bangunan dengan bahan-bahan yang memadai dan mudah didapat. Jika berbicara tentang batu andesite yang merupakan batu candi dan bagus untuk bangunan, kembali lagi pada bagaimana proses mendapatkannya. Yang kita ketahui bahwa pembangunan tidak hanya pada satu tempat saja, namun berbagai tempat. Pertanyaannya, apakah di semua tempat tersedia batu candi? Tentu tidak. Nah, itulah sebagai pengapa batu candi jarang digunakan dalam bangunan, karena proses pendapatannya yang tidak mudah. Nomor 10. Menurut Anda, spesifikasi tanah seperti apa yang dapat dijadikan bahan konstruksi bangunan? Jelaskan. Tanah di dalam konstruksi merupakan pondasi bagian paling bawah dari bangunan. Pada struktur bangunan, pondasi berfungsi untuk memikul beban bangunan yang ada di atasnya. Nah, untuk menghasilkan bangunan yang kokoh, maka pondasi juga harus direncanakan dan dikerjakan dengan hati-hati. Setiap pondasi bangunan perlu direncanakan berdasarkan jenis, kekuatan, dan daya dukung tanah tempat berdirinya. Bagi tanah yang stabil dan memiliki daya dukung baik, maka pondasinya juga membutuhkan konstruksi yang sederhana. Dan jika tanahnya labil dan memiliki daya dukung buruk, maka pondasinya juga harus lebih kompleks. Ya, itu saja soal dan jawaban. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.